Halo, selamat malam teman-teman. Eh, Ketemu lagi dengan saya. Jadi, saya sekarang sedang di dalam kamar ya. Jadi menikmati angin malam ya. Jendela saya buka. Ya malam ini kita ngobrol santai aja ya. Jadi sharing-sharing selama bekerja di sini. Terus eh, sebenarnya apa sih ya alasannya ingin kerja di Jepang ya. Ini sekitar pukul berapa ya di sini ya? Sebentar teman-teman ya. Jadi sekarang itu jam 7 malam ya, lebih 13 menit di sini. Tadi saya pulang jam 6 sore ya. Sampai sini jam 7 malam, sekitar 1 jam ya perjalanan. Karena harus naik bis jemputan, terus naik kereta juga ya. Dari stasiun juga jalan kaki sekitar 10-15 menit teman-teman ya. Jadi kenapa ya dulu saya ingin kerja di Jepang itu sebenarnya saya awalnya nggak ada niatan ya untuk kerja di Jepang. Karena dulu itu pas awal-awal ya gaji di Cikarang cukup lah ya teman-teman untuk hidup sehari-hari. Ya walaupun bisa nabungnya cuma sedikit ya, nggak banyak karena ya gaji UMR ya dulu awal-awal masih UMR ya sesuai dengan UMR yang ditetapkan oleh pemerintah ya. Misal dulu itu di Cikarang tahun sekitar 2021 ya, itu kan masih sekitar 4,8 juta ya UMR-nya. Terus saya habis kontrak itu ya, terakhir itu habis kontrak gajinya 5 jutaan ya teman-teman ya, 5,2 di tahun 2023 ya awal teman-teman ya. Tapi saya habis kontrak ya, cuma 2 tahun di situ. Akhirnya saya mencari-cari pekerjaan teman-teman ya. Dapat cuma gajinya itu dulu sekitar 3,7 juta teman-teman ya. 3,7 juta. Itu saya cuma sekitar 2 bulan ya teman-teman, karena saya dipecat. Dipecat itu karena ini teman-teman, jadi saya telat bangun malam ya. Jadi itu awalnya shift malam. Jadi karena saya telat bangun malam, sampai harusnya saya masuk jam 12 malam ya, saya bangun-bangun tuh sekitar jam 3 pagi. Terus saya kan gak enak ya, jadi tetap berangkat masuk kerja. Jadi kerjaannya numpuk, saya selesai ini tuh sampai kelar pulang ya. Pulang sekitar jam 6 pagi ya. Jam 6 sekitar 8 jam ya, sampai jam 8 pagi ya teman-teman. Sudah kelar, laporan selesai. Besok-besoknya kok saya ini ya dipanggil HRD ya. Terus katanya saya dipecat teman-teman ya. Jadi atasan saya tidak suka dengan tingkah laku saya itu, tapi tidak bicara dulu ya ke saya. Jadi langsung laporan ke HRD dan saya dipecat ya. Tapi awalnya itu saya besok kan habis telat itu, besoknya saya kan malam ya pas. Oh, jadi besoknya itu pergantian shift ya teman-teman ya. Jadi itu kalau nggak salah di hari Sabtu apa Jumat gitu ya, saya lupa.
hari Sabtu kayaknya. Terus Seninnya tuh kan ganti shift. Kok saya nanya ya, saya Senin shift berapa itu nggak dibales teman-teman. Saya nanya adminnya nggak dibales juga ya. Terus ya saya berangkat ya pagi-pagi itu ke PT ya. Nah sama security katanya langsung ke HRD aja mas. Loh, oh enggak ding, jadi itu kan hari Jumat kejadian. Nah Sabtunya kan saya masih masuk malam. Nah pas Sabtu saya masuk malam itu kata satpamnya, oh masnya nggak boleh masuk kerja hari ini katanya. Loh, kan ini jadwal saya sekarang. Nggak, masnya ini aja hari Senin ke HRD ya, temuin HRD. Lah, kok gitu ya mbak? Kok nggak ada omongan ya ke saya? Kalau tahu gitu kan saya nggak harus berangkat, nggak usah berangkat gitu. Maksudnya kalau emang di hari Sabtu saya nggak boleh masuk ya dikasih tahu gitu, dikabari. Itu nggak dikabari teman-teman. Jadi saya kaget karena udah berangkat jam 12 malam sampai PT tuh di tanda kutip diusir ya, jadi nggak boleh masuk. Akhirnya Seninnya saya ke HRD, kata HRD, oh ini mas kamu nggak boleh kerja lagi karena kemarin itu masuk ke PT tapi nggak bikin surat gitu. Lah saya masuk ada security oh pak, tapi nggak dimintain. Saya juga nggak tahu kan kalau ada peraturan itu yo. Iya katanya pak, atasan bapak ini ya, atasan masnya nggak mau ya. Jadi sampai yang terakhir dari ini katanya gitu. Wah saya gimana ya? Ya kecewa juga ya teman-teman ya, karena nyari kerja susah ya di waktu itu ya. Untuk nyari yang WMR susah karena Omnibus Law teman-teman ya. Pas waktu itu di tahun 2023 itu akhirnya saya nganggur teman-teman ya. Berapa hari gitu ya. Nyari terus saya dapet di daerah Bantar Gebang teman-teman ya. Daerah Bantar Gebang itu pabrik makanan teman-teman ya. Ya nggak usah saya sebutkan ya PT apa. Cuman itu dia outsourcing teman-teman. Jadi dia di bawah outsourcing ya. Jadi yang gaji itu yayasan atau outsourcing ya. Gajinya kalau nggak salah tuh sebulan 2 juta, pokoknya 2.700.000-an lah ya teman-teman ya. Itu pun masih dipotong sama yayasan ya. Ya karena di situ udah mulai ini ya, kok semakin kesini kok semakin gini ya. Maksudnya gaji di Indonesia nggak sesuai dengan UMR yang ditetapkan pemerintah gitu. Jadi suka-suka perusahaan ya, dan semakin banyak outsourcing ya teman-teman ya. Bahkan di PT yang mecat saya itu ada loh yang digaji 1,8 juta sebulan, padahal kerjanya angkat-angkat roll, berat ya. Tapi ya itu teman-teman ya, ini kerjanya gini, gaji segini, sampean mau nggak? Kan pasti gitu ya dari perusahaan ya. Kalau nggak mau ya banyak yang ngantri ya. Dilema teman-teman ya. Jadi gimana ya? Akhirnya saya karena itu ya mikir kan, gimana ya, merenung teman-teman ya di tempat yang sunyi ya. Terserah teman-teman mau di kamar apa di mana ya. Tapi saat itu saya merenung ya sendiri di tempat gelap. Jadi masuk ke dalam diri ya, sebenarnya apa sih yang saya mau ini ya, terus solusinya apa ya. Karena saya sudah coba usaha juga ya sama istri, tapi kok belum rezeki ya teman-teman ya. Karena saya juga waktu itu masih punya anak bayi ya, masih kecil dan harus butuh perhatian lebih ya teman-teman, nggak bisa ditinggal-tinggal.
dan kita juga exhausted ya, maksudnya lelah ya kalau harus sambil usaha juga. Tapi yang dilalah belum rezekinya teman-teman ya. Jadi sudah gonta-ganti usaha, akhirnya saya nyari ya, sempat di ada ini ya, kerja di Australia gitu ya, saya kepikiran ke situ. Ya lumayan lah ya, bahasa Inggris saya ngerti dikit-dikit. Kayak thank you gitu ya, saya tahu thank you, good morning ya. Cuman tak lihat kok di Australia itu harus ini ya teman-teman ya, harus deposit ya 50 juta, sementara saya nggak punya uang sebesar itu. Tapi karena gajinya sih besar, akhirnya saya cari-cari, di Jepang ada ya teman-teman ya. Awalnya itu saya ikut ini ya teman-teman ya, seperti yayasan ya, tapi dia untuk kaigo ya. Jadi dia online, pelatihannya online, jadi selama sebulan atau 2 bulan gitu ya teman-teman ya. Jadi online itu tiap bulan bayar berapa gitu ya, 250 apa gitu ya, 250.000 apa nggak salah. Pokoknya saya habis hampir sejuta ya, gara-gara PR-nya banyak banget ya, tugas-tugasnya banyak banget, dan saya nggak ada waktu buat ngerjain. Karena saya kerja juga ya, sudah pulang kerja capek ya, nggak sempat ngerjain tugas. Terus ini ya, yang beratnya saya karena nanti misalkan sampean udah lulus teman-teman ya, dari tes dari pelatihan kursus itu pas zaman corona kalau nggak salah teman-teman, awal-awal corona. Nah terus nanti kalau sudah lulus dari tes itu ya, tes yang tugas-tugas itu, nanti disuruh mes ya teman-teman ya. Jadi mes di daerah Tangerang. Jadi untuk pola pembelajaran intensif ya, karena itu kan untuk perawat lansia teman-teman ya. Jadi nanti diajarin untuk SSW perawat, terus diajarin untuk JFT basic ya. Untuk ya JFT basic yang lebih ini ya, lebih inklusif ya, jadi lebih intensif. Jadi 3 bulan di asrama ya, nginep. Terus saya mikir, loh nanti kalau saya 3 bulan berarti saya harus resign kerja ya, harus berhenti kerja. Nah terus anak istri saya makan apa gitu ya, kan otomatis saya nggak ada penghasilan ya selama 3 bulan itu sama sekali. Akhirnya saya stop ya itu ya teman-teman, yang program perawat lansia itu ya. Dan itu bayar teman-teman ya, 25 juta bayarnya. Kalau misalkan jadi ya di mes, terus nanti berangkat sampean bayar 25 juta ke yayasan itu ya. Tapi ya katanya sih ditalangin dulu ya, nanti bayarnya pas kerja. Karena saya sudah ini ya, males juga ya, karena berat ya untuk tidak bekerja selama 3 bulan, kan kasihan ya anak istri nanti gimana gitu ya. Akhirnya berjalannya waktu, pas saya lagi kerja di itu ya, pabrik Bantar Gebang ya. Pas di pabrik Bantar Gebang itu, sebelumnya itu ya, pas saya lagi nganggur itu, saya pernah ini ya, jadi pernah cari-cari pekerjaan ya pas nganggur itu, pas sebelum di pabrik Bantar Gebang, cari-cari pekerjaan. Nah pas wawancara itu saya ketemu sama teman saya ya, satu wawancara ya. Jadi teman kenal pas wawancara teman-teman ya, namanya Mas Lukman ya. Terima kasih ya Mas Lukman ya. Berkat sampean saya sudah bisa sampai di sini ya. Jadi Mas Lukman ini dulu pernah ini ya teman-teman ya, berangkat bekerja di Jepang ya, lewat
adalah yayasan terkenal di Cikarang teman-teman ya, LPK terkenal di Cikarang. Nah dia sudah balik ke Indo, terus nyari-nyari kerja lagi, terus ngobrol lah sama saya ya, dikasih lihat, ini Mas sampean ikut ini aja, Tokute Gino katanya gitu. Kerja di Jepang dengan visa kerja gitu, jadi bukan magang. Ini ada grup Telegram nih, sampean masuk aja Mas, gabung, nanti tanya-tanya di situ. Nah saya gabung lah di situ teman-teman ya. Terus nanya-nanya ya, ini apa sih visa kerja apa? Nah katanya kalau visa kerja itu kita nggak ini ya, jadi dibayarnya sesuai UMR Jepang ya, per jam. Kalau magang kan lebih kecil ya teman-teman ya. Jadi per daerah itu ada UMR-nya ya di Jepang ya. Misalkan di tempat saya UMR-nya sejamnya 1.100 yen ya teman-teman ya. Jadi sekitar 110.000 rupiah ya per jam ya. Di tempat lain juga ada, tapi di sekitaran itu ya. Nah nanti kalau magang itu lebih kecil dari itu teman-teman ya. Nah di situ tuh ngobrol ya. Jadi nanya-nanya, katanya bisa di sini nanti sampean ikut ini ya, daftar di TSK. Jadi TSK itu Toroku Shiengkikang teman-teman ya. Jadi seperti penyalur kerja di Jepang. Jadi agen penyalur kerja di Jepang yang dia tugasnya menyalurkan orang untuk bekerja di perusahaan Jepang teman-teman ya. Dan dia tidak memungut biaya ya, tidak memungut biaya sepeser pun. Jadi nanti teman-teman urus sendiri semuanya ya, dari apa, MCU sendiri, bikin paspor sendiri, bikin visa sendiri ya. Soalnya kan stereotip ya, jadi mindsetnya orang Indonesia kan kalau mau kerja di luar negeri kan harus lewat LPK yayasan ya, entah itu mau ke Jepang, ke Hong Kong, ke Taiwan ya teman-teman ya. Dan ini memang jarang orang yang tahu ya, langsung ke TSK-nya langsung ya. Biasanya yang tahu tuh yang pernah kerja di Jepang ya, teman-teman. Akhirnya saya nanya-nanya dan saya ketemu teman juga ya di situ ya. Namanya Mas Akbar ya. Baik orangnya teman-teman ya. Dia juga sudah di sini duluan, cuman saya belum ketemu ya. Ya moga nanti ada apa ya kesempatan untuk bertemu ya. Mas Akbar ya, terima kasih ya. Jadi kita saling support dan belajar sendiri-sendiri ya. Tapi saling tanya, Mas sudah sampai mana, gini belajarnya pakai apa gitu ya, saling tukar informasi. Dia sudah berangkat duluan teman-teman ya. Jadi kita daftar di satu TSK yang sama ya. Dia di Hyogo ya, saya di Chiba. Nah itu teman-teman ya. Jadi karena ini ya, alasannya saya bekerja di Jepang itu karena itu ya, ada jalur yang dia itu visanya visa kerja ya, jadi tidak memungut biaya sepeser pun ya. Saya itu habis dari biaya ujian ya, kan ujiannya 2 ya, ujian bahasa ya, JFT Basic A2, terus ujian skill ya. Jadi skillnya kan bidangnya ada banyak ya, cuma saya ngambilnya pengolahan makanan. Ada hotel juga, perikanan, pertanian, cuma saya ambil pengolahan makanan ya, yang pabrik ya. Itu ujian juga, cuma dalam bahasa Jepang ya. Jadi ujian bahasanya 2 ya, ujian bahasa sama ujian skill ya. Itu terus biaya MCU, paspor, visa, BPJS, itu semuanya cuman 2,6 juta ya teman-teman ya. Terus saya tuh tidak terikat yayasan atau LPK ya, jadi nggak harus ngemes beberapa bulan ya. Jadi saya bisa nyambi kerja teman-teman ya, jadi masih bisa nafkahin anak istri juga ya. Jadi dapur masih bisa ngebul teman-teman ya, masih bisa makan. Ya itu ya, dia kalinya itu jadi pulang kerja belajar nanya-nanya di itu grup Telegram itu. Oh belajarnya di ini Mas, di Google, di YouTube ini Mas gitu. Oh ya makasih Mas gitu kan, belajar.
Dan itu saya nggak ngarep ya, saya cuman belajar aja gitu teman-teman ya. Itu sekitaran 2 bulan ya teman-teman saya terus ikut tes JFT Basic ya, alhamdulillah lulus. Pokoknya yang SSW saya sebulanan ya belajar. Terus selang seminggu JFT saya ikut yang tes SSW ya, alhamdulillah lulus ya. Nah itu berlanjut, saya terus nanya teman saya yang udah ikut TSK kan, Mas Akbar. Saya dikasih grupnya, terus saya gabung di grup ya. Dilalah langsung ada lokernya ya di Ciba, saya langsung nggak pikir panjang, langsung daftar ya. Yaitu teman-teman ya, karena kita butuh ya. Jadi bergerak atau kerja di Jepang itu karena saya butuh ya, butuh karena kebutuhan ya. Ya gimana ya, di Indonesia gitu teman-teman ya, cari kerja semakin susah dan gajinya semakin kecil ya. Jadi perusahaan yang menentukan. Bahkan saya sering mendapatkan pertanyaan ya dari ibu-ibu di perumahan. Dulu kan saya pas nganggur, jadi kan di Bantar Gebang saya sempat kerja tuh. Cuman saya sudah mulai ngurus-ngurus itu ya, persyaratan ya, seperti bikin visa, bikin paspor ya. Jadi gitu, kalau ada bikin paspor saya izin, jadi ngasih tahu ke atasan saya, ya nggak apa-apa teman-teman ya, jujur diizinin orang cuma sehari-sehari, enaknya gitu teman-teman ya, selang-seling sehari. Jadi nggak langsung izin beberapa hari ya, enaknya kalau ngurus secara mandiri ya. Terus teman-teman juga bisa memantau dokumen langsung ya. Kalau lewat LPK kan sampean harus ke LPK dulu, nanti LPK nanya ke TSK, jadi kurang transparan teman-teman ya. Dan dia minta uang mahal ya, sekitar 10 sampai 25 juta kan mahal ya teman-teman. Nah pas itu setelah itu kan saya ngurus-ngurus tuh ya sambil kerja. Cuma kok di Bantar Gebang ini ya jauh kan, dari Cikarang tuh sekitar 2 jam teman-teman ya naik motor. Itu kalau pulang shift malam ya, misalkan masuk shift malam kan jam 12 sampai jam 6 pagi ya, jadi jam 7 pagi ya, jadi 7 jam, nanti Sabtunya setengah hari. Itu kalau jam 7 pagi pulang teman-teman ya, itu saya sering ketiduran di motor teman-teman ya. Pernah saya tuh mblasuk di pinggir di pinggir jalan, terus mau nyebur itu ya teman-teman, kali besar. Untungnya saya langsung bangun. Nah karena itu saya ini ya resign teman-teman ya, juga karena maksudnya nggak safety ya kayak gitu. Terus saya juga capek kan ya, saya resign teman-teman itu. Nah itu terus saya itu nganggur ya sehari. Terus saya ini nyari di daerah perumahan, nongkrong ya, lagi nongkrong itu ada tukang parkir Alfamart. Saya nongkrong di Alfamart, ada tukang parkir Alfamart nanya ya, lu sampai nyari kerja mas? Soalnya kan saya pakai hitam putih ya. Terus dia nanya gitu, saya jawab oh iya mas. Nah dikasih saya nomor ini ya, yang punya depot isi ulang ya, tukang galon. Ini lagi butuh tukang antar galon mas, mau nggak? Wah itu saya kerja ya, jadi tukang antar galon. Saya samperin orangnya, diterima teman-teman, alhamdulillah ya. Jadi tukang antar galon teman-teman di perumahan. Jadi masuk jam 6 pagi, nanti pulang jam 6 malam ya teman-teman. Satu galonnya itu berapa ya, 2.000 apa 3.000 kalau kita ngantar tuh dibayarnya ya. Ya tapi saya senang ya, bersyukur ya, maksudnya kan nggak nganggur ya. Nah jadi saya sangat respect ya kepada orang-orang yang bekerja di perusahaan atau dimanapun mereka ya. Walaupun dibayar upah yang rendah, tapi mereka tetap bekerja ya. Meskipun harga dirinya diinjak-injak ya, tapi tetap bekerja. Demi apa ya? Demi itu ya, keluarga, anak istri ya. Saya sangat respect orang-orang seperti itu ya. Saya sangat respect beneran. Karena berat teman-teman ya, mencari kerja, dan harga diri laki-laki itu bekerja ya.
cari nafkah. Dan setelah itu saya ya ini ya sambil ngelamar-lamar juga ya, udah nggak ngarep teman-teman ya, karena ya nyari kerja susah ya. Tapi dilalah kok ada panggilan ya. Jadi saya dapat kerja di gudang ya, di kawasan MM 2100 ya. Kerja di gudang. Jadi sekitar saya 2 minggu kerja jadi tukang galon itu, saya dapat kerjaan di situ ya. Jadi jasa gudang itu ya teman-teman. Nah, di situ saya jadi tukang ambil-ambil barang ya. Namanya picker ya istilahnya. Di situ, tapi ya itu gajinya 2,5 juta ya teman-teman ya. Ya tapi ya alhamdulillah ya, daripada jadi tukang galon ya. Ya tetap bersyukur teman-teman ya. Kerja nggak panas-panasan lagi ya, hujan nggak kehujanan, di dalam ya, indoor. Teman-temannya enak-enak ya teman-temannya. Mas Fajar, Sarul Fajar, Mas Levi, Mas Ridwan, apa kabar ya? Ya enak-enak ya, Mas Maul, Encang, pokoknya banyak ya teman-teman ya. Ya saya nggak usah kasih tahu ya nama PT-nya apa, pokoknya itu. Jadi orang-orangnya baik. Nah itu saya sudah proses ini teman-teman ya, nunggu COE ya. Jadi setelah semua dokumennya ya, sampai paspor dan MCU segala macam itu dikirimkan ke Jepang ya sama agennya, itu nanti ditaruh di kantor imigrasi Jepang, dan kita menunggu ini ya, Certificate of Eligibility ya, jadi sertifikat izin untuk bekerja di Jepang. Dan itu durasinya antara 2 bulan sampai ini ya teman-teman ya, 6 bulan, bahkan dulu kalau pas corona ada yang setahun sampai 2 tahun teman-teman ya, tergantung rame enggaknya. Terus yang barengannya kita nih ya, yang keterima banyak enggak. Kalau teman saya yang Akbar itu dia cuma 2 orang ya, cepet ya teman-teman ya, mungkin 1,5 bulan atau 2 bulan ya. Kalau barengan saya 12, jadi cukup lama ya, 3 bulan. Nah karena menunggu COE itu cukup lama teman-teman ya, jadi sangat tidak direkomendasikan dan sangat tidak disarankan. Iya, sangat tidak disarankan untuk resign dari pekerjaan ya teman-teman. Karena kita nggak pernah tahu ya keluarnya COE itu berapa lama. Nah kalau keluarnya lama banget kan nanti sampean malah bingung ya, nganggur, nggak ada pemasukan, jadi malah stres ya ntar. Bahaya itu teman-teman ya, nanti sampai malah pinjam dulu 100 itu kan ya nggak enak ya nanti ya didengarnya. Harga diri teman-teman ya. Nah itu jadinya sangat tidak sarankan untuk resign ya. Jadi tetap bekerja nanti sampean, yaitu ya sambil nunggu CO ya kerja biasa, atau sambil belajar bahasa Jepang lagi ya untuk meningkatkan bahasa ya, percakapan. Kan nanti sampean pas sampai di Jepang nggak kaget ya, jadi udah bisa bahasanya, percakapannya, ngobrol sehari-hari lah ya minimal teman-teman. Jadi perbanyak kosakata gitu, dihafalin lagi. Nah pas saya kerja di gudang itu ya, dilalah 3 bulan COE turun teman-teman ya, COE turun. Nah pas COE turun baru teman-teman merencanakan resign ya. Soalnya pasti dari TSK-nya langsung minta segera bikin visa ya teman-teman. Saya sarankan itu resign-nya pas visa sampean sudah jadi ya. Jadi saya ngurus IKTKLN, jadi kartu tanda kerja luar negeri kayak KTP gitu ya. Ngurus BPJS, terus ngurus visa. Itu kira-kira 2 minggu teman-teman ya. Soalnya kan harus booking dulu ya, 2 minggu. Visa jadi saya baru resign teman-teman ya. Ya, resignnya sebelum visa jadi ya. Jadi di tempat saya tuh minimal tuh sebulan ya harus resign, harus kasih tahu dulu baru resign. Nah karena saya udah mepet ya, saya cuma 2 minggu ya, tapi nggak apa-apa, atasannya juga baik, mengerti ya. Jadi
seminggu sebelum saya bikin visa itu saya udah ngomong saya mau resign gitu. Nah, 2 minggu sebelum ini ya, 2 minggu sebelum visa saya bikin. Nah, pas visa udah jadi, saya langsung besoknya saya terakhir aja Pak, soalnya saya pas itu kontrakan Cikarang saya habis ya. Kalau saya terusin nanti saya bayar lagi ya kontrakan ya, sebulannya 625 ya, 625.000 kontrakan rumah. Sementara kan uang udah menipis teman-teman ya, sudah buat bayar pindahan, truk dan lain-lain. Pokoknya ya teman-teman, repotnya itu kalau kita merantau ya, dan ngurus apa-apa sendiri. Nah, akhirnya begitu visa sudah jadi baru saya pulang kampung ya, ke tempat kampungnya istri. Nanti kan anak istri di sana ya, di rumahnya mertua saya. Akhirnya saya sekitaran 2 minggu 3 minggu ya di kampung. Saya pulang ke kampung saya juga, izin ya, pamitan, balik lagi ke kampung istri, baru berangkat ke Jepang ya teman-teman ya. Jadi tiket pesawat ditanggung sama perusahaan teman-teman ya. Kita cuman habis buat ngurus dokumen itu aja udah sendiri. Saya itu 2,6 juta ya, pokoknya kurang dari 3 juta. Makanya kalau teman-teman ke LPK atau yayasan bayar 10-25 juta itu, ya saya bukannya ini ya, jadi perlu dipertanyakan ya, karena dari perusahaannya sendiri itu mungkin dia sudah membayar TSK ya, jadi TSK tidak meminta uang sepeser pun teman-teman ya. Tapi juga banyak ya, di Vietnam kan banyak juga nih yang bekerja di perusahaan tempat saya bekerja. Rata-rata mereka 100 juta, 150 juta teman-teman. Padahal TSK-nya tuh nggak minta ya. Lebih parah dari Indonesia ya teman-teman ya. Ya itu teman-teman ya. Jadi alasan kenapa saya bekerja di Jepang ya karena itu biayanya tidak mahal, terus prosesnya ya relatif cepat ya ternyata ya, dari awal wawancara sampai saya berangkat ke Jepang itu sekitar 6 bulan ya. Dan materi yang dipelajari banyak ya, tersebar di Google dan di YouTube ya teman-teman, bisa belajar sendiri secara otodidak ya. Ya itu ya, tapi teman-teman sebelum berangkat ya merenung dulu ya, apakah ini benar-benar jalan yang saya harus jalani ya, yang seharusnya saya tempuh. Karena sampai di sini juga sampean ada ini ya, resikonya ya, jauh dari keluarga, anak istri gitu ya, hidup sendiri ya, di negeri orang itu nggak mudah teman-teman ya. Dan cuaca di sini dingin ya, kalau sampean nggak kuat dingin ya siap-siap ya untuk beradaptasi dengan suhu dingin di sini. Karena seringnya dingin di sini. Ngerasain anget tuh paling sebulan doang ya pas hari panas teman-teman ya. Ya itu ya teman-teman ya. Jadi kembali lagi ya ke diri sendiri, kita mau ngapain ya. Renungi terus, apakah itu sudah pilihan yang Anda yakini ya. Kalau sudah yakin ya jalani ya, tidak usah berekspektasi terlalu jauh. Jalani apa yang ada di hari ini, saat ini. Sampean kasih perhatian penuh ya, kesadaran penuh, dan rasa syukur yang penuh ya. Karena kita bisa hidup menghirup udara segar hari ini itu anugerah teman-teman ya. Bisa tidurnya hari ini itu anugerah ya teman-teman. Bisa bernafas hari ini itu anugerah teman-teman ya. Syukuri. Bisa merasakan hangatnya matahari di pagi hari itu anugerah teman-teman. Jadi tetap rendah hati teman-teman ya, sama siapapun itu yang ada di hadapan kita, entah sama binatang, tumbuhan, manusia. Ya seperti kata TikToker ya, yang bilang itu merendahlah serendah-rendahnya ya hingga inti bumi. Pokoknya ampun puh, sepuh, pokoknya gitu ya. Mohon tutornya puh gitu ya. Jadi selalu membungkuk ya, merendah ya, seperti orang Jepang ya. Kalau dia memberi hormat kan,
Ohayo ohayo sambil membungkuk ya teman-teman ya. Gitu ya teman-teman. Ya itu aja ya teman-teman sharingnya ya. Jadi ambil yang baik-baiknya saja, yang buruk-buruk dari saya jangan diikutin ya teman-teman. Sekian dari saya ya. Semoga teman-teman yang bekerja pulang kerja bisa istirahat dengan nyenyak ya, tidur nyenyak. Kemudian semoga teman-teman sekeluarga ya sehat-sehat, bahagia, damai selalu ya teman-teman ya. Amin.